Di antara tokoh besar yang pernah dilahirkan dunia Islam, nama Ibnu Sina atau yang dikenal di Barat sebagai Avicenna merupakan salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan. Ia bukan hanya seorang dokter, tetapi juga filsuf, ilmuwan, penulis, dan pemikir besar yang karyanya digunakan selama berabad-abad di Timur dan Barat. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di sebuah desa bernama Afshanah, dekat kota Bukhara, wilayah Uzbekistan sekarang. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintahan yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Sejak kecil, Ibnu Sina sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran dan mempelajari berbagai ilmu agama. Namun minatnya tidak berhenti di sana. Ia mempelajari matematika, logika, filsafat, astronomi, hingga kedokteran. Guru-gurunya pun seringkali kewalahan karena Ibnu Sina belajar sangat cepat. Bahkan banyak persoalan yang tidak bisa dijawab gurunya justru dapat ia pecahkan sendiri melalui membaca dan berpikir mendalam. Ketika berusia sekitar 16 tahun, Ibnu Sina mulai serius mempelajari ilmu kedokteran. Ia membaca berbagai buku medis yang ada pada masa itu, namun merasa banyak pengetahuan yang masih kurang jelas. Maka ia mulai melakukan penelitian dan praktik langsung. Yang menakjubkan, pada usia 18 tahun, Ibnu Sina sudah dikenal sebagai dokter hebat. Banyak orang datang meminta pengobatan kepadanya, termasuk para pejabat dan bangsawan. Suatu hari, Sultan Bukhara jatuh sakit dan tidak ada tabib kerajaan yang mampu menyembuhkannya. Ibnu Sina dipanggil untuk mencoba mengobati sang sultan. Dengan kecerdasannya, ia berhasil menemukan penyakit tersebut dan memberikan pengobatan yang tepat. Sultan pun sembuh. Sebagai hadiah, Ibnu Sina diberi kesempatan memasuki perpustakaan kerajaan, tempat tersimpan buku-buku langka dari berbagai peradaban. Kesempatan ini sangat berharga bagi Ibnu Sina. Ia menghabiskan banyak waktu membaca dan memperluas ilmunya. Namun kehidupan Ibnu Sina tidak selalu tenang. Setelah wafatnya Sultan, terjadi konflik politik di wilayah tersebut. Ibnu Sina harus berpindah-pindah kota untuk mencari tempat aman. Kadang bekerja sebagai dokter, kadang menjadi penasihat pemerintah, bahkan pernah dipenjara karena konflik politik. Meski hidupnya penuh tantangan, Ibnu Sina tidak berhenti menulis dan meneliti. Di sela perjalanan dan kesulitan hidupnya, ia tetap menghasilkan karya-karya ilmiah besar. Karya terbesarnya adalah buku berjudul Al-Qanun fi At-Tibb atau Kanon Kedokteran. Buku ini menjadi ensiklopedia kedokteran paling lengkap pada zamannya. Di dalamnya terdapat pembahasan tentang anatomi tubuh, penyakit, metode diagnosis, obat-obatan, hingga cara menjaga kesehatan. Buku ini diterjemahkan ke berbagai bahasa dan digunakan di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 600 tahun. Bahkan hingga abad ke-17, buku Ibnu Sina masih menjadi rujukan utama dalam dunia medis barat. Selain kedokteran, Ibnu Sina juga menulis buku filsafat besar berjudul Kitab Asy-Syifa yang membahas logika, ilmu alam, matematika, dan metafisika. Ia mencoba menjelaskan hubungan antara ilmu pengetahuan, akal manusia, dan keberadaan Tuhan. Ibnu Sina dikenal memiliki kebiasaan belajar yang unik. Jika ia menghadapi persoalan sulit, ia akan membaca berulang kali hingga paham. Jika masih belum menemukan jawabannya, ia pergi ke masjid untuk berdoa, lalu kembali belajar sampai menemukan solusi. Ia juga dikenal sangat disiplin. Bahkan dalam perjalanan atau saat lelah, ia tetap menulis dan memikirkan ilmu. Banyak karya besarnya justru ditulis saat ia sedang berpindah kota atau dalam kondisi sulit. Selain kecerdasan, Ibnu Sina dikenal memiliki sifat suka menolong. Ia sering mengobati orang miskin tanpa meminta bayaran. Baginya, ilmu harus membawa manfaat bagi manusia. Namun, kehidupan keras dan perjalanan panjang membuat kesehatannya menurun di usia relatif muda.
Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 Masehi, saat berusia sekitar 57 tahun di kota Hamadan, Iran. Meskipun hidupnya tidak panjang, warisan ilmunya sangat besar. Ia menulis lebih dari 200 buku dan risalah ilmiah, mencakup kedokteran, filsafat, kimia, matematika, musik, dan berbagai ilmu lainnya. Ibnu Sina menjadi simbol kejayaan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Ia membuktikan bahwa umat Islam pada masa itu tidak hanya kuat dalam agama, tetapi juga menjadi pemimpin dalam ilmu pengetahuan dunia. Hingga hari ini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu dokter terbesar sepanjang sejarah. Banyak universitas, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan di berbagai negara memakai namanya sebagai penghormatan. Kisah Ibnu Sina mengajarkan bahwa kecerdasan saja tidak cukup. Dibutuhkan kerja keras, rasa ingin tahu, dan ketekunan untuk mencapai keberhasilan. Ia juga menunjukkan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan manusia.